jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Jadilah wanita yang paling bercahaya di surga. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Buat tema kita hari ini, insya Allah nih ibu-ibu yang ada di studio, juga jamaah yang ada di rumah menjadi wanita yang paling bercahaya di surga nanti. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai begini loh biar muka bercahaya. Gimana sih? Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, ya Allah muka saya bersinar banget, bercahaya banget. Terima kasih ya Allah, saya udah dikasih muka bercahaya begini ya Allah, subhanallah. Ibu, Masya Allah. bercahaya sih bercahaya Bu, tapi gak gitu juga Bu konsepnya Masya Bu. Allah. Bukan pakai flash Bu, itu namanya bercahaya gara-gara kena cahaya HP, ya Allah. Itu bukan bercahaya, yang jatuhnya bersinar. Beda ya Tat, bersinar Gak salah dengan sih, tapi bercahaya. gak bisa dibenerin Bu, juga ini. Semua anak TK kita pulang. Terima kasih ya Ibu. Masya Allah kreatif banget sih. Baik ya Allah. Aduh pagi-pagi bikin ngakak aja. Baik kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Siap. ini. Kita akan bahas nih mengenai tema kita lagi. Ini katanya kalau misalnya wajah kita itu pengen bersinar di surga. Kita itu harus banyak bersikir. Ini bener gak sih? Nah ini mohon penjelasannya Habib silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah betul sekali dikatakan Mikdad, artinya orang-orang termasuk yang mukanya mendapatkan sinar dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warda mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ada satu cerita nanti di akhirat itu ada orang-orang yang mukanya bersinar. Bahkan ruhnya bebas. Bisa terbang ke sana kemari mendapatkan kemuliaan. Sampai orang-orang di akhir itu mengatakan apakah ini ruh-ruhnya para anbiya? Apakah ini ruh-ruhnya para nabi? Kenapa kok mereka begitu bersinar, begitu hebat, begitu mulia, begitu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan apa amal mereka wahai Rasul? Itu hebatnya sahabat. Ketika mendengarkan dari Nabi nanti di akhirat akan mendapatkan sifat demikian rupa, sahabat-sahabat itu langsung pengen supaya ruh mereka ini termasuk menjadi ruh yang bercahaya. Muka yang bercahaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, apabila bukan hanya mendapatkan cahaya, yaltafid ilaihim, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan satu azab di satu kampung tersebut, wa yaltafid ilaihim, dan Allah memandang mereka yang lagi berzikir, lagi sedekah, lagi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah batalkan untuk menurunkan bala di kampung tersebut. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mendekatkan, yang tidak tidur, mereka tidak memanjamkan mata kecuali mereka memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka memanjamkan, menidurkan badan mereka kecuali mereka selalu ibadah kepada Allah, dan bukan hanya ibadah zikir saja, tapi ketika mereka tidur mereka bacakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Bukan hanya berzikir saja, dia ingat saudara-saudaranya orang muslim ini, dia doakan, ya Allah ampunkan saudara-saudaraku yang muslim dan muslimat. Waduh Masya Allah, jadi the power of zikir itu bisa sampai menggagalkan bencana yang sudah ditakdirkan Allah gitu. Betul. Ya Bib. Masya Allah. Dan bisa dilakukan di mana saja kalau kita lagi Di mana nyetir, saja. lagi nyuci piring ya Bib. Semua. Nyuci baju bisa ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Baik. Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Baik jamaah, nah ini sebelum kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Nah biasanya Kita masuk di segmen Ustaz Ustaz bertanya. Sekali lagi belum kompak Ustaz. Ustaz bertanya. Wah ini nih, ibu ini bagus banget kulihat. Berdiri Bu. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Agustini dari Al Hidayah Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Pringsewu, Lampung. Iya. Tepuk tangan Bu. Ibu biasa selfie enggak? Selfie itu Biasa. foto sendiri gini. Iya. Biasa? Iya. Kenapa? Ya suka aja niru-niru yang sekarang. Dulu kan belum ada zamannya. Pada waktu muda. Tua baru datang. Iya. Sebenarnya siapa yang telat? Ya saya lahir duluan. Oh iya juga sih. Lahirnya kecepatan ya Bu. Baik. Iya betul. Gak salah sih. Kasih. Makasih. Terima kasih Bu. Ada aja jawabannya. Keren. Jadi bagus juga. Mohon maaf tanpa menggodaannya mengingatkan ternyata ada orang yang Masya Allah tabarakallah bercahaya wajahnya, bersinar wajahnya, glowing wajahnya. Karena tidak pernah ditampakkan sama orang. Tidak pernah dipamerkan. Karena menjaga aurat. 1, 2, 3 menjaga aurat. Tidak ada pamer-pameran wajahnya. Apalagi cuma wajahnya pas-pasan. Kenapa? Wanita yang jarang memamerkan wajahnya, tidak memamerkan auratnya, menjadikan wajahnya akan bersinar di surga nanti. Kenapa? Karena hanya kepada yang berhak, yang halal untuk melihatnya. Yang syar'i, yang pantas untuk melihatnya. Maka orang-orang yang menjaga dirinya akan menjaga kehormatannya, maka akan dimuliakan. Akan dimuliakan, akan disegani, akan mendapatkan kemuliaan daripada manusia. Bahkan mendapatkan penghargaan dari Allah bagi wanita yang menjaga wajahnya untuk tidak jadi tontonan. Siapa yang pernah melihat wajahnya istrinya Habib Muhammad? Tidak ada. Tapi ada yang selalu melihatnya tiap hari. Ya Habib lah. Kenapa? Itu yang bagus. Milik suaminya saja. Bu. Bu. Mau nggak wajahnya bersinar? Jaga kemuliaan, jaga kehormatan, jaga auratnya, jangan sampai dipamerkan. Menjaga aurat itu dengan cara menutup aurat. Nih. Ini namanya menutup aurat. Ini menutup aurat ya Bu. Ini kalau begini Bu, membungkus aurat. Membungkus. Ustadz kenapa nggak tongkatnya sih yang Jangan, pegang dulu. Sini saya pegang. Ini apa Bu? Betul juga sih. Gak Kenapa? salah. Karena kelihatan. Karena dibungkus jadi ketahuan. Coba begini. Ini apa Bu? Mik. Karena ini ditutup. Ternyata tangan saya. Jadi sulap. Baik, tapi saya ngerti maksudnya. Jadi tidak menampakkan. Iya, betul. Sehingga orang berburuk sangka terhadapnya. Iya betul, baik. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong. Ternyata selain bisa ceramah bisa sulap juga guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, tadi sudah guru kita bertanya sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, di segmen ini saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Sekarang saya mau lihat siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi. Waduh, ini luar biasa nih antusiasnya. Tapi saya lihat sisi sebelah kiri dulu nih yang masih semangat sekali tadi mau bertanya. Silahkan Ibu. Boleh perkenalan dulu Bu, namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya Bu. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Siti Kiptiah
dari Majelis Talim Al Hidayah Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Baik. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izinkanlah saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam, silakan Ibu. Dengan ini kami izinkan. Benarkah seorang istri kalau selalu membuat ketika dilihat suami selalu menyenangkan, tidak membuat sedih suami. Ini adalah ciri-ciri wanita yang akan kelak bercahaya di surga. Namun bagaimana caranya, karena suami kalau melihat saya selalu bawaannya cemberut saja. Kira-kira Ya. Kenapa suami ibu cemberut? Coba, kira-kira Bu. Kalau Ya. suami melihat istrinya Ya, cemberut tuh cemberut, kira-kira. malam Jumat nggak dikasih. Waduh. Jadi cemberut. Apa Pak Ustadz? Ini gimana ini? Kenapa ke sana? Ibu, Ya, malam Jumat itu yasinan. Iya Bu, Iya, terima kasih oke. Ibu ya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam langsung boleh silakan dijawab aja Ustaz Syam. Tapi guru kami Muhammad Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Banyak perhiasan dunia yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di antaranya wanita, anak-anak, itu semua perhiasannya dunia. Kendaraan, rumah, sawah, ladang, emas, itu semua adalah perhiasan dunia. Akan tetapi kata Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini dipenuhi dengan perhiasan dan dunia ini memanglah perhiasan. Tapi sebaik-baiknya perhiasan tersebut adalah wanita salihah. Lalu ditanyakan, yang mana itu wanita salihah ya Rasulullah? Wanita salihah itu apabila engkau memandangnya maka engkau dibuat senang hatinya ketika memandangnya. Bukan karena wajah cantiknya, karena kecantikan biduni taqwa, tanpa adanya ketakwaan hanyalah niqamah, bukan ni'mah. Kata ulama, kecantikan tanpa ketakwaan adalah musibah, bukan nikmat. Bayangkan istri cantik tapi tidak pernah dia foto sama suaminya. Foto sendiri terus dia upload di sosmed. Tidak bangga bersama dengan suaminya. Justru dia memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain, bukan kepada suaminya. Dia lebih bangga di like sama orang. Kok sedikit sekali like-nya, di like sama suaminya berulang-ulang kali, dia tidak bangga. Subhanallah. Maka dikatakan, apakah wanita soleha bercahaya di akhirat? Insya Allah bercahaya. Kenapa? Doanya suaminya. Karena di dunia suaminya bahagia melihatnya. Ya Rob, jadikanlah istriku ini selama-lamanya denganku, menua bersama di dunia, kembali muda bersama di surga. Masya Allah, baik. Terima kasih guruku saja, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.